sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya dan kelompok akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, pengertian dari sistem pencernaan ialah serangkaian organ yang saling bekerja sama untuk memecah makanan menjadi nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Tujuannya ialah untuk lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, mekanisme pertama dari sistem pencernaan yaitu mulut, tempat di mana makanan masuk. Nah, pada mulut ini terjadi dua mekanis, yaitu mekanis fisik di mana saat kita mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, dan mekanis kimia yaitu melibatkan enzim dari air liur. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut dan kita mengunyah dengan menggunakan gigi, makanan akan dibentuk menjadi bilos supaya lebih mudah ditelan. Nah, di sini ada enzim amilase yang bertujuan untuk memecah karbohidrat. Kemudian pada saat kita menelan, lidah akan mendorong makanan masuk ke dalam tenggorokan. Setelah dari mulut, makanan akan ditelan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran yang berbentuk tabung dengan panjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, pada kerongkongan nanti ada yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang bertujuan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan sampai di lambung. Nah, lambung ini merupakan tempat di mana makanan diolah atau dicerna. Nah, lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Bentuknya seperti kantong, terletak di rongga perut bagian kiri atas. Kemudian di lambung akan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi, di mana mekanis fisiknya yaitu ketika dinding atau otot lambung meremas-remas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin bertugas untuk mengubah protein menjadi pepton, renin bertugas mengubah protein susu menjadi kasein, dan asam klorida atau HCl yang bertugas untuk mengasamkan makanan sekaligus membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Nah, jadi makanan yang berupa bilus yang masuk ke dalam lambung itu nanti akan dicerna, diolah sehingga menjadi cairan kental yang dinamakan dengan kim. Usus halus. Kim masuk ke usus halus yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum, usus kosong. Yang ketiga, ileum atau usus penyerap. Sebagian besar penyerapan sari-sari makanan ke dalam aliran darah terjadi di dinding usus halus. Lalu ada hati atau hepar dan kantung empedu. Hati berfungsi sebagai pabrik kimia yang memproduksi cairan empedu, yang kemudian disimpan dan dikonsentrasikan di dalam kantung empedu. Berperan dalam emulsifikasi lemak dengan empedu yang dihasilkan hati, berfungsi memecah gumpalan lemak menjadi butiran kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Ketika makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan melepaskan cairan empedu melalui saluran empedu menuju usus. Di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan tentang pankreas. 1. Letak dan fungsi utama. Pankreas atau organ di belakang lambung. Tugasnya bikin gerak pankreas buat cerna makanan di usus pejat. Isi getah pankreas: amilase, cerna karbohidrat; lipase, cerna lemak; tripsin, cerna protein; dan bikarbonat netralin asam dan lambung. Baik, kita lanjut ke struktur dan fungsi pankreas pada pencernaan tubuh manusia.
Struktur dan fungsi pankreas sangat penting bagi tubuh manusia. Hal ini berkaitan dengan fungsi pankreas sebagai alat untuk sekresi hormon dan mengatur kadar gula darah. Baik, kita lanjut ke video selanjutnya tentang usus besar. Baik, kita lanjutkan tentang sistem pencernaan tentang usus besar. Fungsi, menyerap sisa air dari ampas makanan tanpa bentuk tinja. Cara kerja, sisa dari usus halus masuk, diserap airnya biar padat. Ditampung, direkrim keluar lewat anus. Baik, kita lanjut ke sistem pencernaan tentang rektrum. Fungsinya, tempat numpang tinja sementara ditambah kasih sinyal pengen BAB. Terletak di ujung usus besar sebelum anus, intinya gudang tinja tambah alat pam BAB. Yang terakhir, sistem pencernaan tentang anus berfungsi lubang buat buang tinja kontral. Ada alat yang bisa kita buka, tutup pas BAB. Intinya pintu keluar feses. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar yang terlibat dalam proses pencernaan serta cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kelenjar yang terlibat dalam pencernaan. Dalam sistem pencernaan, beberapa kelenjar menghasilkan enzim dan zat penting untuk memecah makanan. Pertama, kelenjar ludah atau saliva terletak di mulut atau variatis submandibula sublingual, menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. 2. Kelenjar lambung berada di dinding lambung, menghasilkan asam klarida atau HCI dan enzim pepsin untuk mencerna protein serta membunuh kuman. 3. Hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia. Hati menjalankan fungsi penting dalam sistem pencernaan. Hati memproduksi cairan empedu, membantu pencernaan lemak dan penyerapan nutrisi, memproses racun dan mengeluarkan dari darah, menghasilkan zat yang diperlukan untuk pembekuan darah. 4. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati. Peran utamanya adalah untuk menyimpan dan memekatkan empedu yang diproduksi oleh hati. Empedu adalah cairan pencernaan lengket berwarna kuning kehijauan yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Fungsi utamanya adalah memecah lemak menjadi asam lemak selama proses pencernaan. 5. Pankreas atau menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase atau karbohidrat, lipase atau lemak, dan tripsin atau protein, serta bikarbonat untuk menetralkan asam dari lambung. 6. Kelenjar usus halus menghasilkan enzim tambahan atau maltase, sukrase, atau laktase untuk menyelesaikan proses pencernaan menjadi zat yang siap diserap. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Agar sistem pencernaan tetap sehat, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, makan makanan bergizi seimbang seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Perbanyak serat seperti buah, sayur, dan biji-bijian untuk melancarkan BAB. Minum air yang cukup agar pencernaan tidak terganggu, makan teratur dan tidak berlebihan. Mengunyah makanan dengan baik supaya kerja organ pencernaan lebih ringan. Hindari makanan terlalu berlemak,
pedas atau asam berlebihan, rajin berolahraga untuk memperlancar metabolisme, menjaga kebersihan makanan dan tangan agar terhindar dari infeksi. Menghindari stres berlebihan karena biasanya memengaruhi kerja lambung.